Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita mau lanjutin lagi nih gimana sih kuliah di Mesir. Tadi kan kita udah bahas tuh tentang beasiswa Mesir, kita juga udah bahas tentang biaya hidup di Mesir. Nah sekarang nih pasti kan pada penasaran juga kalau kuliah di Mesir itu kayak gimana sih, ya kan? Nah langsung aja nih Ca, pertanyaan pertama gue nih ya, penasaran banget sebenarnya. Kan kalau di Indonesia itu kan ada ospek ya, kalau anak baru masuk terus kita ada ospek ya, di gitu-gituin lah. Nah kalau di Mesir tuh ada apa enggak gitu? Oke, kalau misalkan kita berbicara dengan sistem kuliah di Mesir ya, secara umum itu jangan pernah dibayangin kayak kuliah di Indonesia, karena bener-bener beda 100% beda gitu. Dari mulai tadi ya, ospeknya, terus sistem perkuliahannya nanti, terus nanti ujiannya, model belajarnya, tugas-tugasnya itu bener-bener kayak apa ya, menurut gue sih kayak kita justru sekolah biasa gitu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah ospek, kalau misalnya dari kuliah itu nggak ada, dari kampus itu nggak ada seremonial yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita daftar masuk, ya udah tinggal masuk gitu. Nah adapun acara-acara di luar kuliah ini biasanya datang dari inisiatif organisasi mahasiswa Indonesia sendiri gitu. Dalam hal ini adalah PPMI yang mengorganisir adanya ospek gitu, orientasi mahasiswa. Tapi kita konsep juga kita kemas berbeda dengan di Indonesia, tidak dibuat-buat seperti aneh-aneh gitu, enggak. Jadi orientasinya ini dibuat apa? Kita bikin perkumpulan perkenalan anak baru gitu, khusus anak-anak baru yang tahun itu ya, generasi itu yang baru datang. Terus dibikin seminar, dibikin pekan perkenalan, ya pokoknya diisi sama acara-acara yang emang sifatnya itu edukatif gitu. Jadi paling dari kita lagi yang memfasilitasi adanya ospek itu tadi. Kalau dari kampus tuh nggak ada gitu. Tapi kalau penyambutan mahasiswa baru dari kampus kayak modal studi mineral mungkin nggak ada. Jadi bener-bener kita itu apa ya, kayak kalau udah keterima, iya, udah ada tanggal masuknya, ya udah masuk aja gitu. Jadi emang apa ya, langsung masuk kelas nih. Iya, langsung masuk kelas gitu tuh, nggak ada basa-basi acara apa-apa tuh nggak ada gitu. Jadi memang uniknya itu di situ. Gue bilang kalau misalkan kita ekspektasinya mahasiswa baru itu kayak mahasiswa Indonesia pada umumnya, itu benar-benar beda banget gitu ya. Tapi gini Cak, terus kan kadang ya sebenarnya ada sisi baik juga sih dari ospek. Kadang kan kayak karena kita dikenalin sama kakak-kakak tingkat, jadi nanti caranya ngambil kuliah itu begini. Walaupun kalau di Indonesia sendiri biasanya kalau masih anak baru tuh kita nggak rebutan mata kuliah ya, karena udah dijadwalin gitu. Apa kalau di Mesir juga pas nyampe tuh kita udah langsung tahu, oh hari ini gue masuk kelas ini gitu. Ya, itu taunya dari mana dan gimana tuh? Oke. Jadi untuk hal-hal pengenalan kayak gitu tetap yang handle senior kita dari Indonesia lagi ya, lagi-lagi itu peran aktif organisasi mahasiswa Indonesia di sana. Jadi kalau misalkan kita mengharapkan ada organisasi di kampus juga kemahasiswaannya, cuma untuk mengorganisir sekian banyak siswa itu rasanya gak mungkin gitu, karena untuk masuk yang Mesirnya sendiri udah banyak, ditambah orang-orang asing yang sekali masuk juga bisa sampai ribuan. Jadi menurut gue sih emang organisasi mahasiswa asli di Mesir juga nggak bisa ngehandle itu gitu. Adapun acara-acara ya memang ada acara-acara yang diinisiasi oleh beberapa organisasi mahasiswa kampus, tapi sifatnya itu menurut gue sih kurang merangkul orang-orang asing gitu. Mungkin mereka juga ada merasa kesulitan kali ya, bukan kesulitan, mungkin ada kekhawatiran menganggap perbedaan kultur, mungkin ya, itu baru asumsi gue aja, gue juga nggak tahu pasti, karena sejauh ini jarang ada acara-acara kampus yang diikuti juga oleh orang-orang asing, kebanyakannya masih Mesir lagi gitu. Terus ada juga nih, gue pernah dengar nih Cak ya, katanya kan sebenarnya umum banget sih ya kalau di Indonesia itu kadang kuliah tuh cuma ngejar absen gitu lah ya. Nah kalau di Mesir tuh gue pernah dengar katanya kalau di Mesir sih nggak ada absen, tuh masuk nggak masuk ya
ya udah ya terserah lu gitu. Nah itu bener apa enggak? Iya benar. Jadi kita berbicara konsepnya kampus Al-Azhar ya. Di luar Al-Azhar gue kurang tahu juga. Kalau di Al-Azhar itu tidak ada presensi absen, terus model kuliahnya juga model ceramah gitu. Kita mau keluar masuk jam pelajaran pun ada dosen yang istilahnya silakan aja gitu. Karena jangan kan pakai presensi ya, nggak pakai presensi aja kelas itu udah penuh banget membludak. Lu kalau bayangin satu aula besar, besarnya itu gue nggak bisa ngebayangin kayak apa ya, mungkin kayak rata-rata hotel-hotel gitu ya, itu seluas itu. Nah sampai kita tuh kalau nggak kebagian bangku sampai ngampar-ngampar, bahkan sampai di bawah meja dosennya. Oh, you can imagine that. Oke. Berarti itu bahkan berarti nggak ada kayak kalau di kelas di Indonesia biasa ada maksimal mahasiswanya berapa, di situ nggak ada. Oh enggak, Jadi kayak stadium general gitu ya? Iya, stadium general. Dan istilahnya nih, ibaratnya sekalipun lu nggak terdaftar di situ bisa aja gitu, mau masuk kelas di situ, mau belajar aja numpang duduk itu bisa. Kita mau pindah-pindah kelas aja bisa gitu. Oke. Tapi kalau jenjangnya Cong, namanya kan kalau di Indonesia ada semester 1, semester 2 itu beda-beda juga mata kuliahnya. Oke. Nah kalau itu kita nggak pakai sistem SKS ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sistem kuliahnya itu sama kayak kita sekolah biasa. Jadi mata kuliahnya udah ditentuin per semester. Jadi semester 1 mata kuliahnya ini. Semester besoknya ini. Dan itu nggak bisa diambil di semester lain gitu. Nah tapi kita sebutnya termin ya, termin 1, termin 2. Nah tapi ujiannya itu kan per termin, tapi kenaikannya itu per tahun gitu. Jadi tetap sistem kenaikan kelas juga sama kayak di sekolah-sekolah biasa jenjang SMA ke bawah gitu. Sistemnya masih kalau nilainya nggak mencukupi, ada yang tinggal kelas, ada yang naik tapi sambil membawa mata kuliah yang nggak lulus gitu. Itu jadi banyak terjadi juga sih. Nah makanya banyak mahasiswa kita juga ada istilah mahasiswa abadi. Itu ternyata ada aja. Jadi ketika memang seorang tersebut nggak setiap tahun yang nggak mencapai nilai standar, dia akan mengulang terus-terusan di kelas itu di tahun itu. Tapi ada sistem drop out. Umpamanya kan kalau di Indonesia kan maksimal 12 semester atau berapa gue lupa. Kalau di Mesir tuh ada maksimal semesternya enggak? Maksudnya maksimal iya. terminnya gitu? Enggak sih, jadi kalau misalkan apa ya, gue kurang tahu lagi, gue belum update lagi ya sekolah sistem sekarang. Terakhir denger sih kalau dia tahun terakhir itu ada, tapi kalau misalkan tahun apa biasa nih kayak tahun 1, tahun 2 itu nggak ada drop out. Tapi kalau misalkan maksimal 3 kali nggak naik kelas ya, nggak naik tingkat, itu kita dianjurkan untuk pindah jurusan. Oh gitu. Pindah jurusan 3 tahun nggak naik lagi, pindah lagi, dan begitulah seterusnya. Jadi ya per 3 tahun 1 tingkat itu kan ya cukup lama, puluhan tahun juga ada gitu. Tapi 1 termin itu berapa mata kuliah biasanya? Tergantung jurusannya. Oke. Tergantung jurusannya. Kalau misalkan ada gua kan jurusan syariah Islamiyah ya, itu termin 1 sekitar 4-5 mata kuliah. Nanti termin 2-nya, karena kan termin 1 itu musim dingin. Musim dingin jadi emang nggak terlalu banyak mata kuliahnya. Nanti yang banyak itu pas musim panas. Itu gitu. Bisa sampai 7-8 mata kuliah gitu. Oh berarti tergantung musim juga dong ya? Ya nggak tahu sih itu faktor tergantung musim atau enggak. Cuma kita identifikasinya begitu. Mungkin mengingat musim dingin itu apa ya? Dinginnya karena emang dingin banget gitu tuh. Untuk keluar sering-sering aja kita bisa menggigil di luar gitu. Sip. Oke. Tapi iya nggak sih, bukannya gini ya? Kalau yang gue pernah dengar gitu ya, Cak. Jadi kalau mamanya lu syariah nih, lu nggak lulus mata kuliah tafsir, berarti lu ngulang setahun lagi ngambil tafsir aja apa semua mata kuliahnya atau gimana? Oke. Kalau itu ada ininya ya, ada minimalnya. Misalkan dari total mata kuliah per tahun itu, baik termin 1 atau termin 2,
ada jumlah mata kuliah lebih dari 2 yang nggak lolos, maka kita setahun itu ngulang cuma yang nggak lolosnya aja. Tapi kalau misalkan cuma 2 atau 1 yang nggak lolos, kita tetap naik tingkat tapi sambil membawa mata kuliah tadi. Berarti gitu. mata kuliah ini kita ambil lagi di semester Iya, selanjutnya gitu. Ya, bukan ambil, emang wajib diambil. Iya, maksudnya wajib Iya, diambil lagi kan, wajib karena dia diambil nggak lagi. lulus mata kuliah itu Nah, gitu kan. gitu. Dan di sana itu nggak ada sistem remet, jadi memang ketika emang nilai kita nggak mencapai ya udah gitu, ngulang mau nggak mau. Oke. Dan harus terima. Dan kita apa ya, di sana itu kita menganut paham paham nilai kita tuh nggak bisa diprediksi dengan asumsi kita sendiri gitu. Mau kita perasaan gue udah rajin belajar deh, perasaan gue udah jukir balik ini tapi kok nggak lulus ya, itu bener-bener nggak bisa kita sepede itu gitu. Jadi bener-bener konsep tawakal itu kita terapkan pas lagi ujian. Ada yang memang kelihatannya belajar biasa aja taunya lulus, ada yang belajar sampai banting tulang. Ya mungkin emang dia biasanya karena dia udah pintar. Iya, mungkin ya. Jadi benar-benar di sana itu apa ya, kita selalu menganggapnya ujian azhar itu nggak bisa diprediksi, nggak bisa dikira-kira, benar-benar suatu keajaiban. Itu persepsi mahasiswa Mesir kebanyakan. Nah, by the way tadi kan kita udah ngomongin remedial ya. Yep. Kalau ujiannya gitu Cak, itu gimana? Ujiannya tulis, apa lisan, apa gimana? Kalau ujian semester 1 ujian ada UTS juga nggak sih? Enggak. Sorry. Nggak ada UTS. Jadi sekali doang. Sekali dua kali kan, Tetap 2 kali. tetap 2 kali. Termin 1 sama termin 2, tapi nanti diakumulasinya di akhir tahun. Gitu. Jadi keputusan naik atau enggaknya di akhir tahun. Nah, model ujiannya itu kalau termin 1 semuanya ujian tulis, termin 2 ada ujian lisannya, tapi yang diujikan itu ujian pokok jurusannya. Misalkan gue jurusan syariah, nah pokok yang diujikan itu adalah mata kuliah usul fikih, fikih ibadahnya, fikih mazhabnya ya. Fikih mazhab itu mencakup fikih ibadah, pemahaman fikih dari mazhab yang kita ambil, sama fikih muqorin atau fikih perbandingan. Nah 3 ini yang diujikan lisan, sama Al-Quran. Al-Quran ini wajib di semua jurusan. Misalkan di jurusan tafsir, di usuluddin, itu yang diujikan usuluddin dengan Al-Quran aja kalau nggak salah, cuma 2 itu kalau nggak salah ya. Nah terus ujiannya itu, ujian tulisnya modelnya itu kayak nulis esai kita nulis tangan juga. Misalkan modelnya dari mungkin pengertian, mungkin pembahasan apa gitu, tapi dijelaskan secara rinci. Jadi kita kuliah itu tetap dapat modul, tetap dapat diktat. Nah dari diktat itu kita harus menguasai satu buku itu yang tebelnya beda-beda lagi ya, setiap jurusan tuh beda-beda lagi. Kalau misalkan di jurusan syariah ini terkenal bukunya tebel-tebel itu bisa kisaran 200 sampai 400 halaman tuh bisa satu mata kuliah, bahkan ada yang double juga bukunya. Jadi kita harus nguasain itu karena kita nggak tahu dosen ini kira-kira bakal bertanya bab yang mana gitu. Nah itulah yang apa ya, harap cemasnya di situ. Yang bikin dak-dik kita udah ngapalin bab 1 bab sampai bab 3 misalnya, yang keluar bab 5 kan nggak tahu. Jadi ya, mirip lah kayak ujian NIHI di pondok berarti ya. Kan kalau gue dulu di pesantren itu ada namanya ujian NIHI, itu ujian dari umumnya pas semester 1 di kelas 6 itu ujiannya dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh yang keluar yang mana, berarti kayak gitu ya. Benar-benar harus menguasain satu buku gitu ya. Nah itu benar-benar apa ya, ujian itu satu-satunya alat untuk menentukan standar kelulusan kita gitu, baik itu kelulusan naik tingkat atau kelulusan nanti akhir masa studi. Jadi di sana juga di akhir masa studi kita nggak ada tugas akhir, nggak ada skripsi, nggak ada KKN, nggak ada, pokoknya beda banget sama model perkuliahan di Indonesia gitu. Jadi ibaratnya dengan modal lulus ujian aja, insya Allah kita bisa lulus kuliah dari sana dan mendapatkan ijazah atau gelar juga gitu. Nah Cak, tadi kan kita udah bahas ujian, terus lu juga bilang gak ada skripsi, tapi kan pasti lu ngejawab soal itu, paper itu, isai itu dengan bahasa Arab gitu kan, itu gampang apa enggak? Dan ujian lisannya kan
kadang ya bahasa Arabnya kita sama bahasa Arabnya Syekh itu kan beda tuh ya. Itu gimana tuh? Oke, kalau misalkan ditanya gampang apa enggak, gue nggak bisa apa ya, mau nganggap itu gampang juga. Tapi kalau diusahakan ya nggak susah juga gitu. Karena gini, apa namanya, modal bahasa Arab yang udah kita punya ketika belajar di pondok, yaitu bener-bener diasahnya itu pas ujian gitu. Ibaratnya kalau misalkan di pondok itu ada pelajaran insya ya, mengarang. Nah kalau misalkan di situ kita bener-bener apa sih, mengarang bahasanya itu nggak cuma sekedar cerita gitu tuh, tapi kita harus menulis rangkaian bahasa Arab, susunan bahasa Arab yang ada ilmunya juga gitu, dari ilmu yang kita pelajarin. Dan itu menurut gue apa ya, menurut gue sih cukup menantang buat pribadi ya. Karena gini, kalau misalkan asumsi orang-orang ya, syariah itu identik dengan hafalan karena memang banyak dalil-dalil yang harus dihafalkan, banyak apa definisi-definisi gitu. Nah tapi gue pribadi itu termasuk orang yang kurang suka yang menghafal, jadi gue lebih memahami isi materi, dan gue lebih suka nulis dengan bahasa gue sendiri gitu. Meskipun ada apa ya, keraguan juga, ini kira-kira dosen paham gak sih sama tulisan gue gitu. Karena ada suatu uniknya gini, pas lagi gue ujian lisan, itu ada dosen yang uji gue itu bilang gini, saya itu pusing baca jawaban orang asing, termasuk orang-orang Asia, mahasiswa asing, nggak, dia bilang Asia, mahasiswa dari Asia itu ya. Mereka itu penyusunan katanya masih banyak yang belum tepat gitu tuh. Jadi saya nggak ngerti maksudnya apa, makanya saya suka salahin. Dari situ gue langsung ngira, oh ini dia, maksudnya dosen tersebut emang terkenal danger, terkenal sulit untuk meluluskan orang. Ternyata faktornya itu tadi, mungkin susunan bahasa kita yang masih acak-acakan menurut dosen kita, walaupun menurut kita udah benar. Jadi benar-benar menurut gue itu tantangannya sih, kira-kira nih bahasa jawaban kita nih dipahamin apa enggak sih sama dosen gitu. Itu paling tingkat kesulitannya, karena kita nggak bisa prediksi tadi itu ya. Nah adapun apalagi kalau misalkan nulisnya sih biasanya kita dikasih lembar jawaban itu satu buntel ya, ada sekitar 6 halaman, apa 10 ya, gue nggak tahu, pokoknya 10 halaman ukuran HVS gitu, tapi bergaris. Nah, kita tulis di situ. Wow. Tulis semua tuh. Jadi kalian dikasihnya 10 halaman. Ya, tapi ya nggak mesti harus habis. Iya, tapi maksudnya ada kesempatan untuk biasanya emang soalnya berapa sih? Soalnya tergantung sih, paling sedikit itu 3, cuma itu tadi jawabannya banyak. Nah justru gue lebih suka soal banyak ya, karena kalau jawaban 3 kan menjebak ya. Kalau misalkan udah soal sedikit, terus kita di antara jawaban itu nggak ada yang cocok, kita nggak punya cadangan lain. Yang menurut kita ada satu materi yang dikuasain gitu. Kalau ininya, kalau wisudanya tuh sama nggak? Maksudnya ada selebrasi kayak di Indonesia gitu kan? Ya biasalah rame banget, make up macam gitu. Pokoknya kayak gitu tuh ada nggak di Mesir tuh, sama apa enggak? Kalau selebrasinya ada ya, seremonialnya ada, tapi yang ngadain itu kalau dari kampus inisiatif dari teman-teman mahasiswanya gitu, teman kelas. Misalkan kita mau ngadain wisuda nggak nih, adain ya udah diadain gitu aja. Jadi dari fakultas ngadain. Nah terus dari organisasi Indonesia sendiri, masuk PPNI Mesir itu juga mesti ngadain tiap tahun yang bekerja sama dengan KBRI gitu. Jadi berarti gini, wisudanya bukan sama rektornya? Rektor diundang, cuma terkait ketersediaan hadir atau enggaknya itu sikon ya, tergantung situasi dan kondisi. Tapi yang pasti acara wisuda itu diwadahi oleh KBRI dengan PPNI Mesir gitu. Persatuan Pelajar Mahasiswa dan Indonesia, organisasi pusat mahasiswa Indonesia gitu. Nah biasanya ada juga kalau misalkan kita dapat beasiswa nih dari salah satu lembaga di Mesir. Nah biasanya lembaga itu juga ngadain wisuda lagi, wisuda khusus yang dapat beasiswa itu. Nah tapi bisa dihadirin oleh orang umum juga. Nah kalau misalkan dari seremonialnya sih
menurut gue sama aja ya, ada pembacaan yudisiumnya juga, ada apa namanya sambutan-sambutannya, pokoknya biasalah Sama sama, gitu sama. Cuma mungkin apa ya, kulturnya beda gitu. Ketika di Indonesia itu kita pakai kebayaan gitu, terus make upnya full. Kalau di sana tuh biasa aja sih. Ada sih yang apa kita make upan juga, cuma nggak terlalu yang harus pakai muak gitu enggak gitu. Karena kita sudah juga cuma simple ya, pakai abaya. Tahu abaya kan ya, gamis hitam semua itu. Udah sama kerudung putih, abis itu nanti kita dapat selempangan apa. Berarti nggak ada toganya? Nah, kalau misalkan toga itu biasanya dari apa namanya, kampus sama dari lembaga. Tapi kalau misalkan sudah mahasiswa Indonesia nih yang dari KBRI itu nggak pakai toga-togaan. Jadi memang benar-benar kita menggunakan pakaian yang kita punya juga, karena rata-rata pasti kita pada punya abaya gitu, abaya hitam gitu. Oke deh, jadi gitu ya teman-teman, apa namanya, seputar perkuliahan ya seputar perkuliahan di Mesir. Seru juga sih sebenarnya, lebih sederhana, simple juga. Kelihatannya. Ya maksudnya tuh gini, dari sistemnya aja satu. Kalau yang gue bisa ambil ya, kalau gue pribadi gitu ya, dulu juga pernah sih kayak kuliah itu cuma ngejar absen, presensi, karena ada minimal maksimal gitu kan. Kalau di sana kan berarti kan emang kesadaran kita, berarti Bener-bener. kita tuh butuh gitu tuh kan. Diuji kesadaran kita. Iya, lu mau pintar ya udah lu masuk Iya, sekolah, betul, kalau betul lu banget. nggak mau ya udah terserah lu gitu kan. Kalau di Indo kan enggak, kalau lu nggak masuk kelas umumnya 5 kali absen udah lu nggak bisa ikut ujian, lu nggak lulus, Nilai lu terancam gitu. lu terancam. Walaupun sebenarnya ujian juga nggak menentukan ibaratnya kamu pintar atau enggak gitu tuh, cuman kan tetap aja kalau lulusnya di Indonesia kan emang harus masuk gitu, harus ada absensinya gitu ya. Terus ya segala ada ospek, ada KKN, tapi emang sih sebenarnya beda culture, Plus minus sih. beda budaya, dan emang ya ada plus minusnya, ada juga manfaatnya dari ospek, KKN dan lain sebagainya, dan ya namanya budayanya beda ya, tetap harus diambil manfaatnya, ambil positifnya. Jadi buat teman-teman nih yang mau kuliah di Mesir, nah siapin. Itu di Al-Azhar sih. Ya di Al-Azhar ya khususnya. Inilah ceritanya. Jadi inilah sistem pembelajaran di Mesir. Nah teman-teman nanti bisa ada hikmahnya, pelajarannya buat persiapan nanti kalau udah masuk Al-Azhar gitu. Pasti banyak sih ya yang bermimpi sekolah di Al-Azhar tuh, banyak banget. Iya, karena terlihat ya dari tahun ke tahun itu kan selalu banyak peminatnya. Oke deh teman-teman, makasih banyak. Makasih banyak Ca udah ngisi nih, udah sharing-sharing dari kemarin lah ya tentang Al-Azhar. Ya kalau nggak bosen ya. Semoga teman-teman bisa ambil manfaatnya. Amin. Dan semoga yang mau ke Mesir bisa keterima. Amin, semoga dimudahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.